Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tangsel semua. Hari ini kita bakal adain lagi nih IG Live Series yakni Tangerang Selatan. Nah, topik kali ini tuh seru banget karena hari ini kan merupakan eh, hari vaksinasi pertamanya Republik Indonesia ya yang sudah dilakukan seremonialnya siang ini oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pembicara kita kali ini adalah seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia adalah Ibu Istianah Sururi atau biasa saya panggil Mistia nih. Kita tunggu ya Mistia bergabung. Oke, ditunggu dulu sebentar. Oke, halo, halo Mistia, apa kabar? Yang lagi di Taiwan. Gimana nih sekarang? Ini Suara lagi suara kedengaran nggak suaranya? kedengeran jelas. Kedengaran ya. Oke. Apa kabar yang di Taiwan? Baik-baik, alhamdulillah. Di sana gimana nih? Lagi sibuk? Enggak sih ya, ini lagi minggu ujian mahasiswa kan, jadi agak-agak senggang. Kita sama kan? Nah, jadi ya pengen pengen ngobrol-ngobrol aja kita tentang apa? Vaksin ya, vaksin yang kemarin per hari Senin sudah dirilis sama BPOM, kemudian yang hari ini secara seremonial Presiden kita sudah divaksin ya untuk pertama kalinya. Nah, silakan moderator. Silakan Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kak ya, karena pasti sebenarnya udah banyak yang lebih expert nih dari aku gitu, dari saya. Iya, nah, Miss sebelumnya nih, sebelum kita lanjut ke diskusi yang mungkin agak ribet, ada games dulu. Jadi nama Oke, game apa gamesnya nih? adalah seberapa tangsel kamu. Waduh, kena jebakan dong nih saya. Bukan orang Gimana nih? Tangsel asli soalnya. Dan cukup mudah. Oke, coba Mistia tahu nggak sebutkan moto kota Tangsel? Moto Kota Tangsel. Iya, Apa ya? ada tiga kata. Mm-mm. Ada cerdas, beriman, apa gitu ya? Satu Iya, lagi ya? betul. Heeh. Satu lagi apa ya? Modern Oh, iya, iya, iya. dan Religius. religius. Pertanyaan, tahu nggak kode pos Kelurahan Cirende, Ciputa Timur? 14 kalau nggak salah depannya ya. Depannya 15. Ini ini pertanyaannya jebakan. Ini nunjukin nih seberapa tangsel nih sebenarnya bintang tamu kita gitu. 15 bukan? 15 419. Iya, betul. Benar Betul. nggak sih? Itu Benar-benar. suka ada di kop surat kampus kan. Iya. Terus pertanyaan ketiga, nama dana buatan di Kelurahan Cirende. Ini harus tahu. Dana buatan. Hmm. Itu gintung. Iya, betul. Bukan. Iya benar ya. Nah, lanjutannya, kapan Situ Gintung dibangun? Waduh, itu kayaknya nggak tahu deh saya. Kapan Situ Tebak. Gintung dibangun? Nah, Oh, setelah kira-kira yang bencana itu ya? enggak, pertama Enggak, kali dibangun dulu. sebelumnya. Waduh, saya nggak tahu deh kapan ya. Kira-kira coba ditebak, Miss.
9 Kalau bulan. sudah sempat roboh, berarti artinya kayaknya udah lama deh itu dibangunnya. Boleh Benar, udah nyontek nggak lama. sih? Boleh nyontek nggak sih? Oke, jadi Boleh nyontek. Situ Gintung itu Apa sih? dibangun sebelum kemerdekaan. Jadi Oh, tahun pantas banget ya. masih zaman Hindia Belanda, makanya udah lama ya. Nah, Mm-mm. pertanyaan terakhir, tahu nggak Miss di kampus mana aja itu ada jurusan kesehatan masyarakat di Tangerang Selatan? Di Tangsel. Hmm, Administratif apa nih? Di UMJ ada. oke, Kemudian di UIN ada. oke. Ya, terus Tangsel Lagi, ya? hmm, Ada lagi nggak sih? Di satu UT lagi, ada. Di UT. UT Tangsel bukan? Kan ya? Satu lagi di mana ya? Stikes apa namanya iya, tuh? iya betul satu lagi adalah Benar nggak Stikes. sih? Stikes apa sih? Stikbay ya? Bukan. Iya Oh, betul, yang Mas betul ya, Ban. Stikbay ya. Wah, Selatan. berarti cukup banyak juga ya yang terjawab. Jadi kita bisa bilang bintang tamu kita kali ini sangat tangsel. Terima kasih, Miss. Nah, Miss Tia, ini sebelum kita juga ngomongin vaksin lebih dalam, mungkin Miss Tia bisa jelasin nih ke kita yang mendengarkan sekarang, apa sih pentingnya vaksin di era pandemi COVID-19 sekarang ini? Kenapa sih kita Hmm, vaksin? jadi sebenarnya kalau menurut konsep dasarnya ya, vaksinasi itu kan bertujuan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi dari 1 tahun pandemi yang sudah berlangsung ya, upaya kita untuk melakukan 3M, terutama di Indonesia ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan mencegah kerumunan. Nah, itu ternyata tidak cukup gitu melihat adanya lonjakan kasus terutama di akhir tahun 2020 sampai awal tahun ini yang semakin naik. Nah, tujuannya vaksinasi untuk apa ya tadi? Untuk membantu menekan apa namanya penyebaran virus tersebut ya atau menekan infeksi ya penularan infeksi COVID-19 dengan harapan terdapat kekebalan pada tubuh masyarakat sehingga ketika dia terpapar virus COVID sistem imunnya bisa melawan gitu. Berarti penting banget ya, Miss ya. Kita nggak bisa cuma 3M aja gitu, nggak bisa ya pandeminya Iya, hilang. betul. Kecuali benar-benar patuh gitu ya masyarakatnya. Sedangkan kan mobilitas masyarakat itu tidak dapat dibatasi 100%. Semua pasti punya kebutuhan untuk keluar rumah dan punya hal-hal yang harus dilakukan yang terkadang justru berisiko untuk terjadinya penularan di sana. Seperti itu. Makanya kalau menurut saya proses atau perkembangan vaksinasi COVID ini sudah sangat baik ya. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sudah ada beberapa industri yang berhasil menciptakan vaksin dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya gitu. Terutama di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri kan kita sepatutnya bangga sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu bahwa yang akan digunakan oleh Indonesia adalah vaksin Sinovac gitu. Padahal Iya. ada satu jenis vaksin yang sebenarnya sedang dikembangkan sendiri oleh anak negeri kita gitu. Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi deh. Oke. Jadi apa aja, Miss? Langsung ditanya. Jadi apa Oh, aja langsung sih aja ya. Oh, langsung aja. Jadi, vaksin? nah Katanya ada yang 6 ya, betul? pertama, iya ada beberapa jenis ya kan. Masyarakat Indonesia tuh jumlah penduduknya kan banyak sekali ya. Ada sekitar berapa 250 juta jiwa lebih. Iya, betul. Sedangkan untuk vaksinasi sendiri, semua jenis vaksin itu membutuhkan 2 dosis ya. 2 dosis yang harus disuntikan ke setiap individu. Artinya kalau kita melihat jumlah kebutuhan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu artinya total seluruh penduduk dikalikan 2. Itu hampir mencapai 450 juta dosis gitu. Nah, itu sangat tidak mungkin kita bisa mendapatkan dosis yang sebanyak itu hanya dengan
mengandalkan satu industri vaksin saja atau satu jenis vaksin saja gitu. Nah, kalau menurut perkembangan yang sudah dilaporkan oleh Menteri Kesehatan nih minggu lalu kalau tidak salah ya, Menteri Kesehatan kita yang baru itu sudah melakukan konferensi pers bahwa ada 4 merek vaksin yang akan diimpor oleh Indonesia gitu. Itu di luar yang sedang dikembangkan oleh Bio Farma sendiri ya, yaitu ada vaksin merah putih yang tadi saya bilang. Nah, vaksin merah putih ini prosesnya masih panjang, jadi belum bisa dipakai di awal tahun ini. Nah, kemarin tanggal 11 yang sudah dirilis resmi oleh BPOM bahwa BPOM sudah mengeluarkan emergency use authorization yang kalau bahasa mudahnya adalah izin edar untuk penggunaan darurat ya, yaitu untuk vaksin yang bernama Sinovac ya, dari Sinovac. Nah, jumlahnya itu kalau menurut yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, kita sudah memesan 122.504.000 dosis vaksin yang nantinya distribusi utamanya akan disebarkan atau disuntikan kepada nakes, tenaga kesehatan dahulu. Nah, tenaga kesehatan sendiri total ada 1,3 juta. Jadi per hari ini nih kan sudah mulai nih presiden kita disuntikan vaksin yang untuk pertama kali. Setelah BPOM resmi mengeluarkan itu, nah kenapa BPOM sudah bisa mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac, karena ternyata berdasarkan hasil uji efikasi yang sudah dilakukan oleh Bio Farma dan tim dari China-nya sendiri, itu menghasilkan 65,3% efikasi dari vaksin Sinovac ini. Nah, artinya apa? 65% ini artinya apa? Dan batas minimumnya berapa sih harusnya efikasi itu? Nah, efikasi itu batas minimumnya minimal sekali itu 50%. Ya, vaksin baru bisa atau baru boleh dipakai kalau efikasinya minimal 50%. Nah, ini Sinovac ini berdasarkan uji clinical trial yang ketiga ya, yang dilakukan oleh Bio Farma dan tim itu yang melibatkan 1.600 atau 16.000, sebentar saya agak lupa. Yang di Bandung itu ya? Yang di Bandung, sebentar ya, saya sempat ada datanya. Nah, itu sampelnya adalah masyarakat kita sendiri ya, dan didapatkan bahwa efikasinya adalah 65,3%. Kalau diterjemahkan secara sederhana, jadi tingkat kemanjuran seseorang yang disuntikan vaksin, ini catatannya 2 kali suntik ya, bukan 1 kali suntik. 2 kali suntik itu bisa mencegah untuk tertular COVID-19 sebesar 65,3%, atau kalau kita lihat risiko ya, seseorang yang sudah disuntikkan vaksin Sinovac ini memiliki risiko hampir 3 kali, mendekati 3 kali lebih kecil untuk tertular COVID-19 dibandingkan mereka yang belum divaksin gitu. Tentunya dengan tetap menerapkan 3M tadi ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Berarti artinya kalau kita udah vaksin tuh belum bebas juga ya, tetap harus melakukan 3M tadi itu ya? Iya betul, karena di mana-mana ya, sejarahnya semenjak vaksin itu dikembangkan untuk mencegah penyakit apapun, tidak ada yang efikasinya 100% gitu. Jadi paling maksimal itu sampai 96-98%, yang artinya ada sekian persen pasti bisa tetap tertular. Nah, cuman apa keuntungan atau kelebihannya ketika kita sudah divaksin kemudian tertular juga? Nah, ya orang yang sudah divaksin ini ketika dia terlanjur tertular COVID-19 itu gejala yang akan dialami cenderung lebih ringan. Jadi harapannya nih, walaupun tidak menekan 100% penularan, paling tidak menekan gejala berat atau mengurangi gejala berat yang dialami oleh pasien COVID. Nah, kemudian dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke occupancy rate di rumah sakit, sehingga sangat menolong nakes gitu. Kita tahu sendiri kan sekarang
kapasitas rumah sakit ICU di mana-mana sudah penuh gitu, sehingga nakes sendiri kewalahan kemudian harus memilih nyawa mana yang harus diselamatkan. Nah ini kan tidak boleh terjadi berlarut-larut ya, karena nanti akhirnya akan fatal. Nah itu yang bisa diharapkan dari vaksin ini. Jadi memang betul tidak 100% bisa mencegah penularan, tapi paling tidak kalau pun yang sudah divaksin tetap terinfeksi, harapannya adalah gejalanya cenderung lebih ringan. Begitu, Kak. Nah, Miss, Benar ini nggak tuh sih, Kak? Benar ya? iya, jelas banget sih penjelasan dari Miss Jen. Gini, Miss, terus orang-orang tuh banyak yang ragu karena takut gitu ya, kalau habis divaksin tuh malah ada gejala-gejala yang muncul gitu, gejala-gejala sakit yang lain malah yang muncul. Nah itu gimana? Berarti nggak aman dong vaksin ini? Nah, untuk vaksin sendiri tuh ada konsep yang namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena apa? Tubuh itu akan merespon kan, karena yang dimasukkan kan adalah zat asing ya. Kalau dari Sinovac sendiri ya, zat yang disuntikan ke kita itu adalah vaksin virus SARS-CoV-2 yang di-inactivated gitu, yang dinonaktifkan, sehingga sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Maka seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena sudah inactivated. Jadi gara-gara disuntik kemudian terinfeksi itu tidak gitu. Nah, yang kedua, efek samping sudah disampaikan oleh tim ahli ya dari BPOM serta dari Bio Farma sendiri, bahwa ada gejala atau efek samping yang muncul itu ada berupa efek samping lokal. Efek samping lokal itu seperti nyeri pada tempat bekas suntikan gitu. Nah, kemarin sempat dijelaskan tuh. Jadi itu sangat tergantung dari teknik penyuntikan si nakes sendiri kepada pasien gitu. Jadi nyuntiknya itu harus dalam ke otot. Karena kalau dia tidak terlalu dalam, justru akan menimbulkan nyeri dan bengkak gitu. Jadi sebenarnya nakes sudah paham cara menyuntik dengan tepat seperti apa. Jadi kalau misalnya setelah disuntik sempat ada nyeri-nyeri, kemudian agak bengkak dikit, itu sebenarnya wajar. Dan biasanya dalam kurun waktu 24 jam harusnya sudah hilang. Kemudian ada juga reaksi sistemik. Reaksi sistemik ini gejalanya seperti pegal-pegal, kemudian ada demam ringan. Ya, tapi dari Bio Farma sendiri bisa menjamin bahwa itu muncul presentasenya kecil sekali ya, jadi hanya sekitar 0,1 hingga 1%. Ada kakak. Ya, bisa juga ada gejala seperti sakit kepala, kemudian ruam di kulit, serta diare. Jadi gejala atau efek samping yang muncul ini mirip-mirip dengan gejalanya COVID. Karena apa? Karena memang yang disuntikan kan inactivated virusnya. Cuman tidak perlu khawatir, karena itu terjadi hanya 0,1 sampai 1% dari sampel yang sudah disuntikan. Gitu. Berarti kabar kalau efek sampingnya menimbulkan kematian itu dibilang hoax ya, Miss? Itu hoax ya, itu hoax. Itu hoax. Jadi seharusnya sih masyarakat sudah yakin. Nah, kemudian ada lagi masalah tentang jenis vaksin yang lain. Tadi saya belum sempat sebut ya, Kak. Jadi karena tadi kita butuh sekitar 400 juta dosis lebih gitu untuk menyuntikkan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang belum bisa divaksin itu adalah anak-anak ya, karena untuk vaksin Sinovac sendiri dia hanya bisa disuntikan pada usia 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian lansia dengan komorbid itu juga masih dieksklusi karena takutnya muncul efek samping lain yang lebih berat gitu. Jadi itu dieksklusi. Nah, jenis vaksin yang lain yang akan diimpor oleh negara kita ada Novavax. Nah, Novavax ini buatannya Kanada ya, lembaga atau industri farmasi dari Kanada yang sampai sekarang masih dalam proses uji klinis tahap 3. Jadi, kapan akan tersedia di negara kita itu pertengahan tahun, sekitar bulan Juni. Gitu. Itu dosisnya sekitar 50 juta dosis sudah dipesan oleh negara kita. Nah, kemudian ada lagi dari AstraZeneca. Nah, kalau AstraZeneca ini
juga sudah dipesan oleh negara kita sebanyak 50 juta dosis yang akan dikirimkan di pertengahan tahun juga. Lalu ada Pfizer, ya Pfizer yang jadi primadona kan Pfizer ya, karena karena dari sekian jenis vaksin yang efikasinya paling tinggi adalah Pfizer. Nanti kita akan bahas efikasinya satu-satu deh. Nah, Pfizer sendiri juga dipesan oleh negara kita itu 50 juta dosis. Ya, tapi baru bisa didistribusikan di akhir tahun gitu. Di akhir tahun. Jadi kemungkinan itu yang akan dapat Pfizer kayaknya masyarakat umum ya. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah Kak, tolong buka gagal. Yang perlu dipertimbangkan untuk vaksin-vaksin selain Sinovac ini seperti Novavax, kemudian ada AstraZeneca sama Pfizer itu belum diuji kliniskan kepada masyarakat Indonesia sendiri. Beda sama Sinovac. Ya, kalau Sinovac kan uji klinis yang 65,3% efikasinya itu kan pada masyarakat kita, sehingga karakteristiknya betul-betul menggambarkan karakteristik masyarakat Indonesia dan kita tahu perilaku masyarakat kita seperti apa ya, yang tidak bisa taat 100% terhadap himbauan 3M gitu. Nah, kalau yang vaksin-vaksin yang lain di negara lain mungkin efikasinya 95% kayak Pfizer itu kan tinggi sekali, tapi sebenarnya kita juga perlu menunggu apakah dari Bio Farma sendiri akan melakukan uji efikasi juga di negara kita untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, apalagi Kak yang perlu disampaikan? Luar itu di Brazil sama di Turki juga ada uji klinis dan hasilnya di atas ya. Iya, betul. Kira kenapa ya, Miss? Jangan-jangan vaksin kalau di Indonesia efikasinya lebih rendah lagi ya? Jadi gini yang perlu diketahui, ketika uji klinis Sinovac di Indonesia, yang dijadikan sampel atau partisipannya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum artinya risiko tertularnya menengah ke bawah gitu ya sebenarnya. Nah, sedangkan yang dilakukan di Brazil itu tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan yang risiko tertularnya lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang dilakukan di Turki, uji klinisnya itu mix antara tenaga kesehatan dengan masyarakat umum. Jadi wajar sekali jika efikasinya lebih tinggi di dua negara tersebut. Kemudian ada perbedaan juga karakteristik. Kita bisa membedakan tingkat kepatuhan masyarakat sana ya terhadap upaya pencegahan atau perilaku pencegahan COVID-19 sendiri gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita membandingkan tidak 100% apple to apple gitu. Kalau ada perbedaan antara efikasi di negara kita dengan di negara lain karena jelas karakteristik sampel atau partisipannya berbeda. Seperti itu Kak. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, untuk efikasi yang 65,3% ini sebenarnya sudah sangat membantu ya, apalagi sekarang diutamakan kan tenaga kesehatan yang memang sebenarnya sih kalau istilahnya jadi garda terdepan saya kurang setuju karena kalau sebagai tenaga kesehatan sebagai kesehatan masyarakat ya, perspektif kesehatan masyarakat yang garda terdepan itu sebenarnya masyarakat. Kalau masyarakat bisa jadi garda terdepan, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan upaya 3M itu, artinya kan penyebaran virus kan akan terhambat di sana gitu dari person to personnya gitu. Justru tenaga kesehatan itu yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan menjadi garda terakhir nih, pertahanan terakhir kalau menurut perspektif saya ya. Karena sudah nggak ada kalau mereka sudah tumbang nggak ada lagi yang bisa nge-backup, benar nggak sih? Ya. Oh iya. Itu sih. Benar kan? Iya. Jadi sebenarnya garda terdepannya itu adalah masyarakat. Cuma memang yang paling berisiko tinggi untuk tertular adalah para tenaga kesehatan yang setiap harinya menangani pasien COVID. Seperti itu, Kak. Nah, ini sobat-sobat Tangsel yang sudah gabung, mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ya langsung diketik di kolom komen atau di kolom pertanyaan. Pertanyaan yang terkait ya di tema kita hari ini yaitu vaksin ragu. Nah, tadi tuh saya sempat bikin polling IG gitu ya di saya pribadi kan. Ternyata masih ada tuh teman-teman yang ngeklik ragu sebenarnya gitu untuk divaksin.
Selain karena keamanan, biasanya juga yang diragukan itu kehalalannya. Nah, kalau menurut Oh iya benar. Dari kehalalan ya, karena memang mayoritas masyarakat Indonesia itu kan Muslim ya, jadi akan sangat memperhatikan kehalalan dari vaksin. Nah, dari Senin kemarin ketika dilakukan konferensi pers BPOM itu juga mengundang orang MUI ya, dari MUI sendiri ternyata sudah melakukan kajian dan bekerja sama dengan BPOM serta Bio Farma mengenai kandungan vaksin, sehingga kalau teman-teman bisa browsing itu sudah ada fatwanya. Jadi MUI itu sudah mengeluarkan fatwanya nomor 2 tahun 2021 bahwa vaksin Sinovac, jadi spesifik ya, yang sudah dikeluarkan fatwanya adalah untuk yang vaksin Sinovac ini. Itu dinyatakan bahwa halal ya, halal dengan mempertimbangkan secara detail. Jadi kalau misalnya beredar broadcast hoax tentang kandungan memakai enzim dari hewan tidak halal ya, atau hewan haram yang sering kita takutkan gitu. Kemudian ada menggunakan alkohol atau yang lainnya, itu sudah secara detail disampaikan. Kalau teman-teman bisa, nanti saya akan kasih linknya, mungkin bisa di share di description di Instagramnya Yakmi Tangsel, mungkin bisa ya. Nah, saya bacain ya, jadi yang sekarang lagi nonton bisa, boleh ya. Nah, jadi laporan dan jadi ini ada pertimbangan banyak berdasarkan fatwa MUI tentang imunisasi tahun 2016 dan seterusnya ya, bahwa sudah disimpulkan bahwa laporan dan penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac. Jadi MUI sendiri sudah audit, datang langsung ke Sinovac Life Science gitu dan ke PT Bio Farma tentang proses produksi, menyatakan ya ada titik kritis, ada 5 poin kalau tidak salah. Yang pertama adalah vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan, yang tadi saya bilang ya, inactivated virus. Kemudian yang kedua, fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19 saja, jadi tidak bercampur dengan produksi yang lain. Lalu yang ketiga, produksi vaksin mencakup tahap penumbuhan verosel. Nah, verosel ini sempat saya baca ada hoax yang bilang bahwa mengandung babi. Nah, ternyata verosel ini isinya apa sih? Ya, nanti akan dijelaskan. Verosel ini adalah sel inang bagi virus untuk penumbuhan virus, inaktivasi virus, serta pemurnian atau purifikasi formulasi hingga pengemasan. Isinya adalah sel diploid yang digunakan sebagai inang virus yang didapatkan dari sel ginjal kera hijau Afrika. Jadi selnya dari kera ya, bukan dari hewan lain. Kera hijau Afrika atau African Green Monkey ya, dari hasil penelitian tahun 1960 dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Jadi selain halal juga aman ya. Lalu medianya dari bahan kimia, serum darah sapi dan produk mikrobial. Jadi tidak menggunakan hewan yang haram. Kemudian produk mikrobial ini medianya terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Nah, kemudian ada penjelasan tentang enzim yang biasanya banyak dikhawatirkan ya, enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini kan banyak yang bilang diambil dari enzim babi ya. Nah, ternyata enzim tripsin yang digunakan oleh Sinovac ini adalah enzim dari produk mikrobial yang ditumbuhkan pada media bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Jadi tidak ada hewaninya. Nah, tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan berasal dari bagian tubuh manusia, itu nggak ada ya pada seluruh tahapan proses produksi. Lalu juga sudah dilakukan proses pensucian. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya itu kan harus ada dicuci dulu ya supaya suci gitu, supaya suci. Nah, itu disediakan air murni sebanyak 1076 liter untuk proses di sini ya, proses pensuciannya ya. Kemudian kemasannya terbuat dari kaca dan karet. Jadi kalau kita dengar detail yang tadi, tidak ada sama sekali zat-zat yang bersifat haram. Jadi
Untuk umat Muslim di Indonesia tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu mengenai kehalalan vaksin Sinovac. Mungkin itu, Kak. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Miss. Mm-mm. Untuk para survivor dari Friends Prana, oke. Pertanyaannya untuk para survivor, apakah perlu divaksin juga? Ya, eh, jadi untuk survivor atau alumni ya, kalau banyak yang menyebutnya alumni. Alumni COVID-19 itu termasuk ke dalam prioritas yang akan divaksinasi. Jadi tahapannya mungkin saya akan sebutkan. Jadi yang pertama itu 1,3 juta tenaga kesehatan mulai hari ini. Kemudian petugas publik yang melayani ya yang sering sekali bertatap muka dengan masyarakat umum itu 17,4. Kemudian lansia, cuman dengan catatan khusus ya, lansia yang tidak komorbid, kemudian lansia yang usianya di bawah 50 ya betul di bawah 60 tahun. Kemudian ada masyarakat rentan yang memang tinggal di zona merah. Nah, kemudian ada masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini juga termasuk mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID karena antibodi di dalam tubuh pasien yang atau orang yang sudah pernah terinfeksi itu tidak bertahan lama ya. Jadi hanya sekitar 3 sampai 6 bulan sehingga masih perlu untuk divaksinasi. Seperti itu. Oh, oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, Miss, dari lalu Aureliana. Misalnya ada seorang yang sudah terkena COVID. Oh, ini tadi sama ya. Apakah masih bisa masuk ke penerimaan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau apakah ini dari Radian Malik Rizasyah, apakah vaksinasi ini memang kunci untuk penghentian pandemi ini atau dari WHO dan negara lain sedang mencari obat untuk COVID-19? Karena menurut saya COVID ini mungkin akan jadi global seperti gimana tuh Miss, pandangan Miss Tia? Oke, jadi sebenarnya vaksinasi ini bukan menjadi solusi utama ya, bukan menjadi solusi utama. Sebentar. Nah, hanya menjadi salah satu upaya untuk menekan penularan COVID-19. Jadi harapannya ketika sudah tercapai herd immunity, sebenarnya herd immunity itu nggak bisa tercapai dalam kurun waktu 1 tahun. Kita mendapat pelajaran banyak dari jenis penyakit menular lainnya ya yang sudah berhasil diciptakan vaksinnya dan sudah berhasil diturunkan angka kesakitannya, itu butuh bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita sih berharapnya jangan sampai ya pandemi ini berlarut-larut sampai tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi masyarakat jangan langsung tenang gitu. Walaupun sekarang sudah ditemukan vaksin, tapi kuncinya sebenarnya tetap ada di perilaku pencegahan masyarakat sendiri. Seperti itu, Kak. Ya, jadi walaupun sudah divaksin nanti, oh saya sudah divaksin berarti saya boleh lepas masker, saya boleh ngumpul-ngumpul, itu salah perspektifnya ya. Karena vaksin itu tidak melindungi 100%. Oke, Miss, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Miss. Sebenarnya waktu kita udah Udah habis ya? ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir. Ingin bertanya ini dari mm.fkr. Saya pernah tentang seorang pasien COVID yang mendapatkan transfusi plasma darah dari orang yang telah sembuh dari COVID dan mendapatkan transfusi tersebut sembuh. Nah, gimana tuh Miss? Menurut Miss, plasma darah dari pasien COVID. Jadi transfusi plasma ya, itu sebenarnya prinsipnya sederhana. Jadi ketika seorang sudah terinfeksi COVID kemudian sembuh, itu kan sudah terbentuk antibodinya. Nah, yang dibutuhkan kan antibodi. Jadi antibodi ini dapat membantu pasien COVID yang masih berjuang melawan virus itu untuk dapat pulih dengan lebih cepat gitu. Dan itu sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa itu boleh dilakukan, aman, dan memang terbukti dapat membantu mempercepat penyembuhan, terutama pada pasien-pasien dengan gejala berat. Ya, dengan gejala berat. Jadi mengurangi masa perawatan di ICU gitu. Jadi, seperti itu, Kak. Tapi apakah itu artinya kita kalau misalnya
mau pilih transfusi plasma darah terus nggak usah. Oh, enggak dong. Itu Karena kan ternyata hanya itu untuk menangani COVID-19. karena jauh lebih sulit mendapatkan transfusi plasma darah dari alumni COVID dibandingkan kita divaksin gitu ya. Dan untuk mendapatkan transfusi plasma itu tidak mudah. Artinya harus ada kecocokan spesifik antara si penyumbang plasma dengan si pasien sendiri gitu. Jadi itu prosesnya akan jauh lebih rumit seperti itu Kak. Jadi nggak bisa dijadikan berarti nggak butuh vaksin dong, bukan. Itu hanya Oh, dikhususkan untuk mereka yang bukan ya. Dikhususkan untuk mereka yang memang sudah gejala berat. I see. Oh, Mm-mm. wah, banyak banget ya pencerahan dari Miss Tia gitu teman-teman. Tadi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin yang tadinya ragu nih setelah mendengarkan penjelasan dari Miss Tia jadi yakin gitu ya untuk ikut serta divaksin nantinya ketika memang gilirannya akan datang. Kira-kira berapa lama Mm. nih Miss waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk vaksin seluruh penduduk yang tadi ditargetkan? Terutama untuk nakes sih targetnya awal tahun sampai pertengahan tahun ya. Kalau melihat dari distribusi vaksin yang mayoritas akan tiba di pertengahan tahun, kemungkinan jadi kan dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu jaraknya antara 2 sampai 4 minggu ya. Antara 2 sampai 4 minggu baru bisa disuntikan. Artinya kalau kita hitung kalkulasikan ada 200 juta jiwa, kemudian dihitung ditambah 2 minggu per orangnya itu kalau dilakukan serentak bisa 1 sampai 2 tahun ke depan ya baru itu pun kalau lancar karena kalau seperti Pfizer saja kita tahu sendiri Pfizer itu membutuhkan media dengan suhu di bawah 70 derajat ya Kak kalau tidak Ya, salah. Yang medianya itu kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah sudah tersedia atau belum gitu. Kita tahu sendiri Indonesia tuh kepulauan, artinya distribusinya itu menjadi satu tantangan juga gitu. Sempat ada pernyataan bahwa membuat vaksin itu tidak lebih sulit dibandingkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Karena ternyata tahapan yang terberat adalah proses pendistribusian itu sendiri. Jadi kita harus sabar nih. Nah, sambil sabar menunggu vaksin, masyarakat juga harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker gitu. Karena kalau bukan kita yang menghentikan pandemi ini, ya pandemi ini tidak akan berhenti. ya. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa. Oke, Miss. Mungkin nanti teman-teman nih kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mengganjal, bisa sampaikan langsung nih ya, Miss, ke IG-nya Miss Tia, boleh nggak? Ya @suruh. boleh. Oke, Boleh. boleh ya? Sebenarnya Oke. sharing ini ya, sharing ringan. Oh, Kalau teman-teman lihat di media sosial atau di TV itu masih jauh lebih banyak ahli epidemiologi. Kalau saya kan masih newbie nih. Kayak mohon tapi maaf kalau masih ada info-info ya, penjelasan, info-info yang kurang jelas atau masih ada yang keliru gitu. Harapannya sih ini sharing supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang ikut menonton IG Live ini gitu, Kak. ya nanti juga mungkin kita kalau memang terlalu banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan atau sahabat Tangsel, kita bisa bikin sesi duanya kali nanti. Oh, boleh. Ya, Boleh, karena boleh, boleh. terus ya pengetahuan tentang vaksin ini. Iya, karena pasti akan berkembang terus. Ini terutama yang Novavax ya. Menariknya adalah kita sudah mesen, padahal uji klinisnya belum selesai gitu. Dan baru awal tahun ini akan diujikan pada 30.000 sampel di Amerika dan di Meksiko. Gitu. Jadi uji klinisnya juga bukan di Indonesia gitu. Jadi kita mesti sabar. Maka prediksinya baru akhir tahun baru akan didistribusikan ke sini. Jadi mungkin pengembangan saya terus dan mungkin aja kita bikin sesi yang kedua untuk sesi kali ini. Oke, ini karena waktunya juga udah limit, Miss. Terima kasih banyak Oke. sudah mau gabung ke IAKMI Tangsel IG Live Series ini. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Selamat kembali menjadi ibu. Iya. Menunggu untuk diperhatikan. Oke, terima kasih juga buat Sobat Tangsel yang sudah gabung mendengarkan. Kalau ada pertanyaan tadi jangan lupa boleh langsung tanya ke IG-nya Miss Tia
Boleh. @suluri, I-nya pakai Y gitu, Y pakai Y. Ah. atau ke IG-nya Yakni Tangsel juga boleh, nanti kita bikin Iya lagi di boleh. Banyak jawab. ahli epidemiologi lain di Yakni Tangsel juga yang bisa bantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.